يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلوا على نبي محمد صلى الله عليه. Bismillah walhamdulillah amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan pelajaran kita pada kesempatan siang hari ini tentang bagaimana ternyata dari penyakit hati itu, dari iri, dendam dan lain-lainnya bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Makanya kenapa di dalam Al-Quran sejarah mencatat akhirnya Qabil dan Habil itu sampai apa? Bunuh-bunuhan. Betul apa betul? Ya. Makanya orang yang paling bahaya itu kalau sudah punya penyakit hati. Bahkan dari lama-lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang apa dalam satu hadisnya? Ala fil jasadi mudghah. Ya. Wa idza saluhat saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Karena iri itu timbulnya dari mana? Dari hati yang tidak bisa menerima. Bagaimana seorang Qabil tidak menerima apa yang Allah berikan kepada Habil? Kalau bahasa kita Ustaz David, Habil mah enak-enak aja begitu kira-kira. Padahal pengorbanannya Qabil dengan Habil hampir sama. Begitu juga biasanya dalam keseharian kita ya Bu ya, namanya saudara ya begitu kira-kira. Namanya saudara kan ketika dia berjuang misalkan untuk orang tuanya, anak untuk orang tuanya, biasanya ada orang tua yang memperlakukan anaknya berbeda-beda. Kita punya anak 3 ya Bu. Biasanya anak pertama dengan anak ketiga perlakuan kita agak berbeda. Mungkin kalau kita lihat kenapa seperti itu, anak pertama bisa jadi pengorbanannya lebih apa? Lebih hebat dari anak ketiga. Padahal kita nggak boleh begitu, harus sama memperlakukan anak kita. Supaya apa? Supaya nggak ada iri-irian. Mentang-mentang anak pertama direktur utama, gajinya 15 juta, tiap bulan dikasih sama anaknya 3 juta. Wow, girangnya minta ampun. Akhirnya anak yang pertama direktur utama setiap pagi sampai malam dimasakin ayam bekakak. Anak ketiga Ustaz David bukan direktur utama, maaf cuma cleaning service. Tiap bulan cuma ngasih 50.000. La ilaha illallah, anak yang ketiga cuma dikasihnya apa? Sambel sama nasi doang ya. Tambahin dah 1 garam ya. Akhirnya timbul iri-irian. Nah maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala enggak pengen kita seperti Qabil dan Habil, cukup sebagai pelajaran. Makanya Al-Quran itu banyak bercerita, banyak menekankan afala tatafakkarun, afala yatadabbarun Al-Quran, macam-macam. Akhirnya sehingga kita bisa mengambil ibrah daripada setiap kisah yang ada dalam Al-Quran. Bu, sekarang saya tanya, Al-Quran itu ceritanya lengkap apa enggak? Oh, lengkap sekali dari Nabi Allah Adam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita bagaimana bisa nggak mengambil ibrah ataupun pelajaran dari setiap kejadian yang Allah catatkan di dalam Al-Quran. Maka saya yakin mudah-mudahan pulang selesai acara Cahaya di Indonesia siang hari ini, Allah jauhkan kita daripada penyakit hati. Amin ya. Iri, karena iri ini Masya Allah Bu, efeknya luar biasa nanti dalam kehidupan. Apalagi misalkan ibu ketemu sama orang yang kita iriin. Kalau ketemu papasan di jalan, kira-kira mukanya enak apa enggak masangnya? Waduh, nih ya nih lewat nih. Itu maafin Ustaz David, 1 kilometer Pak udah ketahuan baunya sama mukanya. Iya lagi itu ya. Kita udah langsung mikir itu, kira-kira sebelah kanan ada gang yang bisa kita lewatin apa enggak ya? Biar apa? Jauhin dia, betul gak kira-kira? Makanya orang kalau punya penyakit hati iri udah gak enak aja tuh. Coba kalau kita misalkan gak ada iri, gak ada dengki, ketemu siapa aja juga enak bawaannya. Biar kata gak punya duit dong. Misalkan ada Ibu Maisarah ketemu Ibu Maimunah ya.
Ya Allah Maisaro, enak emang gak punya beban apa-apa, iri enggak, dendam enggak dan lain-lainnya. Lewat ya Allah. Gimana nek? Sehat, badan sehat, kantong kagak. Tuh enak ya, betul gak kira-kira tuh? Coba yang saya bilang tadi di awal, kalau orang punya iri, Ustaz David, la ilaha illallah, maaf Bu, bahasa orang kita, orang Bekasi, itu hati gerendeng aja bawaannya. Tuh, lihat tuh, dia tuh. Mana kerudungnya hijau, bajunya kuning, roknya putih percis kayak bendera Itali. Itu bawaannya kesal aja Bu, bahkan mohon maaf ya, dan ini kurang baik kita lestarikan dalam kehidupan, betul betul. Apalagi dalam bertatangga. Dulu saya ingat Ustaz David, ketika saya dulu mondok, apa kata salah satu kitab diajarkan di pondok kami, al-insanu madaniyun bit-tobai. Manusia itu maaf butuh manusia yang lainnya. Maka supaya kita misalkan butuh manusia yang lainnya, dan pasti kita akan dibantu oleh manusia yang lainnya. Keluarga akan dibantu dengan keluarganya, tetangga akan dibantu dengan tetangganya. Maka iri, dengki, dendam hilangin dalam hati kita, sehingga insya Allah dalam bermasyarakat kita bisa berjalan bersama-sama. Orang kan kalau misalkan jalannya bareng-bareng enak gak kira-kira? Enak. Kakak jalan bareng sama adik, suksesnya juga bareng-bareng. Tetangga sama tetangga, apalagi maaf ya sekarang kan lagi musim hujan nih. Hujan itu kan misalkan banjir di mana-mana, nggak bisa kita dengan tetangga kita sendiri, butuh tenaga orang lain. Betul apa betul? Apalagi banjirnya sampai sekepala. Wah, ilah. Cuman bukan kepala manusia, kepala ayam ya kan. Itu kan butuh bantuan orang lain. Maka insya Allah ayo bareng-bareng lewat siang hari ini kita belajar di iNews TV. Kita jauhi penyakit iri, dendam dan lain-lainnya. Seperti jangan sampai kita seperti Qabil dan Habil, bunuh-bunuhan karena naudzubillah iri satu sama lain. Begitu kira-kira Ustaz David. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Bu, ngebunuh itu di dalam Islam nggak bisa bebas begitu aja ya, ada hukumnya ya, apalagi perbuatan yang dilakukan itu didasari ya karena iri hati dan dengki. Dalam Islam di ayat ini ya, di dalam ayat 31, 32 itu menjelaskan tentang bahwa orang-orang yang telah membunuh orang lain itu sama aja seakan-akan dia membunuh semua manusia. Ya, satu orang ini dibunuh seakan membunuh seluruh manusia. Nah, sebelum kita kaji lagi dari apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi yang memperingatkan kepada kita bahayanya punya perasaan dengki, bahayanya punya penyakit hati. Yang mau nanya silahkan angkat tangannya. Siapa? Oh banyak, Masya Allah. Silahkan. Ya. Mana tadi orangnya? Ini dia. Berdiri boleh Bu? Ustadz berdiri ya? Iya benar Bu. Ibu, Bu, nama siapa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Wiwi dari Majelis Taklim Rodatul Jannah Sabta Pesona. Izin bertanya Ustaz. Silakan Bu Wiwit. Ya, terkait dengan rasa iri, apakah menyakiti orang dengan kata-kata dan sikap itu juga termasuk dari sebuah kejahatan? Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Wiwit, boleh nanya maksudnya tuh gimana? Contohnya gimana? Contohnya ya, misalnya saya bilang gini, kok dia kurus banget ya? Gitu. Terus? Sakit, ya, tekanan batin ya? Tekanan batin ya ini orang. Kok kurus banget sih sekarang gitu? Nah, termasuk pembunuhan bukan gitu loh. Terus ibu kan ngomong sama orang. Kenapa? Ibu ngomong sama orang kan? Iya. Terus temannya nyautin nggak? EGP. Sedapit kalau kata biarin apa badan gua gitu ya. Iya. Temennya nyautin apa nyautinnya? Nyautinnya ya itu EGP. Emang gue pikirin. Iya. Terus nyamber lagi nggak orangnya ngomong apa lagi? Orangnya. Yang tadi yang ngomong kurus banget itu ngomong apa lagi? Lu juga gemoy katanya. Gimana tuh Ustaz? Ya. Masuk. Silakan. Gitu Ustaz, gimana dong Ustaz? Makasih, Bu. Ya. Iya, ya ini berarti Bu Wiwi, Masya Allah ini pertanyaan yang bagus. Iya. Sesuai dengan apa yang saya rasakan. Ya.
Sesuai dengan Kadang-kadang kenyataan. begitu juga Bu. Iya. Mohon maaf ya, kan badan saya agak-agak gemoy ini kan nih ya. Ya, betul. Terus kadang-kadang orang, wih Ustadz kok gemoy banget, nggak apa-apa, berarti makanannya cocok ya. Oh ya betul. Nah itu termasuk, maaf, itu termasuk kejahatan atau enggak? Ya. Artinya Ibu, karena iri hati ngomongin Iya. orang gitu. maksudnya. Tapi kan bener. fakta, ya juga sih ya. Tapi ingat Ibu, Bu Wiwi saya jawab ya. Ya boleh. Ya Ibu Wiwi silakan Ya, kembali terima ke kasih. alamnya masing-masing ya. Salah tempatnya. Bu, jadi gini ya. Biasanya orang-orang seperti itu banyak macamnya. Makanya apakah itu termasuk pembunuhan? Bisa jadi sebagai pembunuhan karakter. Karena orang zaman sekarang Ustaz David, pembunuhan kan macam-macam. Ada yang maaf ya, membunuh dengan jiwa. Ada juga maaf misalkan pembunuhan karakter. Artinya karakternya dijatuhkan. Karakternya dihancurkan. Ini bisa jadi termasuk kejahatan. Ngejelek-jelekin gitu ya. Dijelek-jelekin padahal faktanya nggak seperti itu. Misalkan maaf nih ya, badan saya kan begini tuh ya kan tadi bertanya begitu. Itu dia gemuk bukan karena makannya cocok, itu mah banyak korupsinya ya. Bagaimana mau korupsi? Ustadz asal terima amplopnya diterima bininya ya kan ya. Ataupun misalkan begini, wah itu kurus banget, jangan-jangan nggak makan bla 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 bla. Itu bisa jadi maaf, belum tentu seperti itu, bukan juga kejahatan. Makanya hati-hati ya Bu, hati-hati. Yang paling bahaya itu mulut kalau keluar kalimat-kalimat buruk, apalagi sama orang yang nggak nerima, hati-hati. Ya, maka insya Allah mudah-mudahan mulut kita bisa kita jaga, apalagi hati kita jangan sampai ada iri. Ya, orang kurus biarin, emang nasibnya udah begitu. Ya, orang gemuk biarin, emang udah rezekinya segitu. Ya, jadi antara nasib dengan rezeki, nggak boleh iri dengan rezeki orang. Begitu kira-kira Bu Wiwi. Kalau yang diomongin bener katanya tadi. Fakta berarti ya. Aduh ya udah baik. Kita akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.